أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك ونبيك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى Sallallahu آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, semakin hari semakin sedih, ya. Kenapa sedih? Karena semakin hari semakin habis waktu Ramadan kita, ya. Apalagi para sahabat Rasulullah SAW pada akhir Ramadan mereka menitikan air mata menangis, ya. Karena belum tentu kita merasakan Ramadan tahun depan. Bisa jadi Ramadan inilah Ramadan yang terakhir karena tidak ada yang tahu kapan wafat. Waktu demi waktu habis, kita menuju pada satu titik yang disebut dengan kematian. Allah Akbar. Maka redaksi Al-Quranul Karim, Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah yang memberikan kehidupan, kematian dan kehidupan, maut dan hayat untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amal, yang paling baik amalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa manapun pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami uji kalian semua bisyarri wal khair, dengan kesedihan, sengsaraan dan kenikmatan. Dua-duanya adalah ujian. Nikmat ujian, sengsara ujian. Buat apa? Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan, sebagai ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kalian semua akan kembali kepada kami. Allah Akbar. Ini sebuah gambaran Al-Quran Al-Karim tentang kematian sebagai mukaddimah agar kita menjalani kehidupan penuh dengan kesabaran. Salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan redaksi-redaksi di dalam Al-Quran tentang jalur hidup, alladzi khalaqal maut, dia menciptakan kematian, wal hayat, dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji siapa di antara ayyukum ahsanu amala. Memang garis hidup adalah ujian, maka kita butuh ilmu dalam menjalani kehidupan itu. Bagaimana seni menghadapi ujian, bagaimana kita menghadapi kesengsaraan. Nah, ada hal-hal yang perlu digarisbawahi, bahwa ujian di dalam Islam bukan hanya dengan syar, dengan kesengsaraan, tapi dengan kenikmatan. Tadi saya sudah bacakan ayat Qur'annya. Betapa Allah Subhanahu wa taala, redaksi Al-Qur'an yang lain, wa balawnahum bil hasanati wasaid, dan kami uji mereka. Kata-kata ini menunjukkan kami uji mereka dengan apa? Dengan bil hasanah, dengan hasanah, dengan kebaikan-kebaikan, wasaya, dengan kenikmatan dan kesengsaraan. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya Allah SWT. Hati-hati ketika kita mendapatkan nikmat adalah ujian. Jadi jangan dipahami nikmat sengsara, tapi lupa bahwa ujian pun ada di dalam kenikmatan. Bahkan kebanyakan kita gagal dalam ujian nikmat. Ini kebanyakan kita gagal ujian nikmat karena dipikir ujian paling berat adalah sengsara, tapi justru nikmat ini. Tahu dari mana? Dari dalil bahwa nanti di surga, bapak-bapak, ibu yang cinta Allah SWT, mayoritas berarti orang-orang yang sukses dalam ujian. Itu siapakah mayoritas penghuni surga? Ternyata mereka yang ujian di dunia, gitu kan, dengan kenikmatan, dengan kesengsaraan. Jadi di surga itu banyak orang yang sengsara dulunya di dunia. Orang-orang miskin, fakir miskin, orang-orang mungkin sakit tidak pernah sembuh-sembuh. Berarti mereka sukses ujian sengsara, ya. Tapi ujian nikmat akhirnya tidak sukses.
Inilah gambarannya orang-orang yang mendapatkan nikmat-nikmat dunia justru gagal dalam ujian. Dalam ujian, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita melihat menjalani kehidupan ini hanya dengan melihat kesengsaraan saja. Ya. Jadi kesengsaraan ini ya ujian, tapi yang lebih bahaya adalah ujian nikmat. Sekarang kita lihat, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa balawnahum bil hasanat wa sayyi'at. Kami uji mereka dengan nikmat dan kesengsaraan. Saya mendapatkan nikmat kesehatan, itu ujian. Nah, ini banyak orang tidak tahu. Saya punya ilmu, ujian. Anda punya harta, ujian. Kita melihat mungkin ya di Palestina sekarang kita ngelihat ya Allah sedih, rasanya kita mau bantu tapi tidak bisa bantu. Ya, mereka etikaf aja sulit sekali, etikaf sulit. Bagaimana mereka mau ibadah dengan nikmat? Ya, ditembakin dengan tentara Zionis. Kita nikmat ibadah. Tapi karena ini sebuah hal yang biasa, kita tidak syukur. Subhanallah. Maka itu kebanyakan gagal orang menjalani hidup dengan nikmat. Dan banyak sukses dengan kesengsaraan. Taunya dari mana? Dari dalil bahwa Rasulullah menjelaskan bahwa penghuni surga mayoritas dulu orang yang sengsara. Berarti mereka banyak sukses. Yang disebut dengan fawzan azima. Fawzan azima itu artinya apa? Kemenangan yang dahsyat, yang agung. Jadi kemenangan yang dahsyat adalah apa? Ketika mereka menghadapi Allah Subhanahu wa taala dan memasuki surga. Melihat Allah itulah kenikmatan yang tiada tara. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini redaksi Al-Quran. Pada mereka itu berseri-seri melihat Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka melihat wajah Allah berseri-seri. Nah, ini kadang-kala kita lupa betapa dahsyatnya Allah SWT memberikan hadiah bagi mereka yang sukses ujian, diberikan kenikmatan yang dahsyat. Nikmat yang paling dahsyat apabila Anda ditanya, nikmat apa sih yang paling dahsyat di muka di surga? Makan, minum, udah semua. Tapi nikmat yang paling dahsyat adalah menatap wajah Allah Azza wa Jalla. Baik, Bapak Ibu cinta Allah SWT, saya akan putar, saya akan baliknya. Apakah yang menyebabkan Anda susah, sedih di dunia ini? Dan bagaimana cara menghadapinya? Gitu. Terus bagaimana kita mendapatkan kenikmatan dan bagaimana cara menghadapinya? Mungkin Bapak-Bapak Ibu sekilas saya tahu nikmat dengan syukur, sengsara dengan sabar. Tapi tidak semudah itu, kita harus lebih dalam lagi. Subhanallah. Dan jangan sampai kita ini kadang-kala, ini sekarang Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, bagaimana seni menghadapi kehidupan ini, bagaimana kita ada istilah seni bela diri, kan? Nah, ini seni bela diri bukan apa, seni bagaimana menghadapi kehidupan, ada cara-caranya. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bicara yang paling dahsyat dulu adalah nikmat. Ya, karena ini paling susah, gitu kan. Paling susah, iya. Buktinya orang yang di neraka itu rata-rata orang dulu mendapatkan nikmat, berarti banyak gagal. Banyak gagal. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, manusianya dibagi dua. Imma syakiru wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Cuma dua. Orang tuh hanya dibagi dua. Imma syakiran, ada yang bersyukur, wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Bersyukur disinilah yang harus kita bahas. Betapa banyak orang tidak bersyukur. Ketika kita melihat bersyukur itu seperti apa, nah ini yang harus kita. Oh, kita sudah ngerti, kalau bahasa saya, orang yang bersyukur adalah orang yang, ini bahasa gaul, orang yang di atas puncak gunung, kalau saya gitu. Begitu, karena di atas puncak gunung dia bisa melihat yang mana orang-orang tidak bisa melihatnya. Luas. Orang yang bersyukur
Nah, tahu dari mana? Nah, Bapak-bapak Ibu lihat tangan saya ini, saya akan memperagakannya supaya kita tahu. Ini tertutup. Ini namanya kufur. Kafaro, nutup. Shh, dibuka. Shh. Ini namanya syukur. Imma syakiran wa imma kafur. Manusia ada yang bersyukur, shh, ada yang kufur. Shh. Ada kufur, pasti ngedumel, marah, dan seterusnya. Ada bersyukur, shh, ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kufur, cover, tutup. Mak mau taunya bed cover doang gitu. Bed cover, tutup. Tutup. Berarti syukur terbuka. Maka setan itu setelah tahu manusia hanya dibagi dua, imma syakiron wa imma kafur. Ini dalam surat Al-Insan. Jadi kalau kita lihat soal insan, astagfirullah. Iya ya, redaksi Quran simpel tentang manusia. Al-Insan kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Al-Insan itu adalah manusia. Nanti bapak-bapak ibu buka surat Al-Insan. Manusia hanya dibagi dua. Oleh Allah dibagi. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, inilah kenapa disebut dengan syukur dan kufur. Syukur itu kita kembalikan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Maka itu Anda mendapatkan nikmat pun dari siapa? Dari Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, aku bersyukur padamu. Alladzi bi ni'matihi, yang mana dengan nikmat Engkau semata tatimmus shalihat, semua akan menjadi nikmat, menjadi baik. Gak ada yang namanya tidak baik, semua dengan nikmat Allah. Bahasa kita ya, titik nol, titik ketidakberdayaan, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Jadi Al-Quran menjelaskan manusianya dibagi dua. Inna, sesungguhnya kami, hadaina sabila, kami berikan manusia itu jalur yang lurus. Dengan apa? Dengan hidayah tadi. Hadaina, kami hidayah. Ada dua manusia. Imma syakiran wa imma kafura. Kemudian manusia ada yang bersyukur, ada yang kufur. Ini tentang surat Al-Insan, tentang manusia. Ketika kita melihat surat Al-Insan, ini pada ayat yang ketiga, surat Al-Insan ayat ketiga, 76 ayat 3. Oh iya, Allah ngasih petunjuk dengan agama kita. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Maka awal ayat yaitu hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, ini diingatkan, manusia, coba. Anda tuh ketika hidup itu sebetulnya Anda dari yang tidak ada, dari nol, 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 dari nol besar. Disebut pun tidak ada, sesuatu yang disebut pun belum. Kalau kita jalan-jalan ke Sumatera Barat, ada rendang di sana. Wah, ini enak banget. Wah, saya nanti pulang ke Jakarta, saya mau bikin rendang. Ketika kita terbang ke Jakarta, saya mau bikin rendang. Rendangnya belum ada, tapi udah disebut. Kalau manusia disebut aja belum. Waktu itu, jadi keberadaan kita tidak ada. Nama Anda siapa? Nama saya Arifin. Oh, kakek Anda waktu umur 5 tahun kesebut namanya. Nama kita nggak disebut. Orang kakek kita belum menikah, masih anak-anak. Gimana bapak ibu kita belum lahir, apalagi saya. Kita disebut pun tidak ada. Nah, disinilah supaya manusia mengerti tentang manusia. Lam yakun syai'an mazkur. Kesebut aja juga enggak. Dulu kita dari status air. Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaz. Manusia itu sungguhnya kami ciptakan dia dari status mani yang bercampur. Nabtalihi, dan kami uji dia. Faj'alnahu sami'an basira, kami kasih indera, bisa mendengar, bisa melihat, dikasih tools oleh Allah, alat untuk hidup. Inna hadaina hussabila, dan kami kasih petunjuk mana? Imma syakiran wa imma kafura, kami jadikan dia ada yang bersyukur, ada yang tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa
redaksi tentang manusia kita harus tahu. Who am I? I am nothing. Saya ini nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya, boro-boro ada harganya. Keberadaan kita pun tidak ada, apalagi harganya. Adanya juga nggak ada. Keberadaan kita udah dianggap nggak ada. Subhanallah. Inilah manusia yang kadang-kala kita lupa bahwa apa yang kita lakukan ini la haula wala quwata illa billah. Dari titik nol menjadi titik nol lagi. Kita akan wafat. Dari la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya daya apapun kecuali semua dari Allah. Nah, dibuka nih, semua dari Allah. Langsung ke Allah. Oh begini, lupa Allahnya. Maka itu orang yang bersyukur esensinya adalah ketaatan. Apapun yang diberikan oleh Allah. Aturan Allah dia ikutin. Kenapa? Disinilah yang disebut dengan ketaatan dengan bersyukur. Jadi manusia hanya dibagi dua. Gampang banget. Ketaatan. Karena ini semua milik Allah. Alhamdulillah. Segala puji milik Engkau. Siapakah Allah itu? Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang di langit semua dan di bumi milik Allah. Walahul hamdu fil akhirah, di akhirat pun milik Allah, segala pujiannya milik Allah. Wa huwal hakimul khabir, yang maha ngatur dan bijaksana. Maka ketika kita merasakan ini milik aku, maka hidup Anda akan susah. Ini milik Allah, dibuka. Ini semua milik Allah. Orang yang tidak taat kepada Allah, sebenarnya dia tidak menyadari bahwasanya, menyadari bukan mengetahui. Mengetahui beda dengan menyadari. Menyadari bahwasanya itu milik Allah. Maunya saya begini, maunya saya begini, maunya saya begini. Padahal hidup bukan maunya saya begini, tapi maunya Allah bagaimana. Disinilah syukur itu terbuka. Bersyukur itu semua nikmat dari Allah, dari Allah, dari Allah. Kufur itu ini milik aku, terserah saya. Saya maunya begini, saya maunya begini. Juga, saya maunya Allah seperti apa. Nah, maka ini harus diperhatikan tangan saya. Ini bapak-bapak ibu lihatlah tangan saya. Oh, ketika kita bersyukur ini milik Allah semua. Ketika ditutup ini milik aku, terserah saya. Saya yang punya, saya yang punya, saya yang punya. Maka terserah saya. Ini milik Allah, milik Allah, milik Allah. Terserah Allah, apapun yang disuruh oleh Allah aku taat. Walaupun kadang-kala perintah itu kita sakit hati. Nggak suka. Memang ada Ustaz perintah Allah yang kita nggak suka. Tergantung hati Anda ada cahaya apa enggak. Kalau tidak ada cahaya berat. Kasih contoh Ustaz. Lah, banyak yang gampang. Kalau orang biasa minum alkohol, khamar, disuruh berhenti. Apa nggak berat buat dia? Yang biasa berzina disuruh tidak berzina, berat nggak? Berat. Yang biasa ghibah disuruh ghibah, berat nggak? Berat. Yang biasa nyolong disuruh jangan nyolong, berat nggak? Kamu jangan ghibah, berat buat dia. Kira-kira gitu. Nah, hidup ini bukan apa yang keinginan kita, tapi keinginan Allah. Subhanallah. Yang biasa marah-marah, jangan marah-marah. Kita berbicara yang lembut, berat. Subhanallah. Kalau bapak ibu saya orang penyabar, kakek nenek saya penyabar, saya jadi penyabar, gampang. Gen saya. Tapi bapak ibu saya pemarah, ada kakek juga pemarah. Nah, dia ini besok marah-marah. Untuk sabar, itu berat. Lingkungannya pun keras, untuk sabar berat. Diperintahkan Allah untuk sabar berat. Orang yang sombong dan angkuh, biasa hidup enak, mewah, pride, inilah aku. Disuruh tawadhu, berat. Sorry aja. Siapa dia? Nah, kan gitu. Subhanallah. Orang ribut disuruh damai, berat. Di sini tanda bahwa hatinya tertutup. Subhanallah. Kalau hati terbuka, walaupun berat, ya Allah, ini karena Engkau, ya Allah, karena Engkau. Dan semua perintah Allah pasti ada kebahagiaan diri kita dan keluarga kita dan orang lain. Semua perintah Allah. Dibalik, semua larangan Allah pasti ada bahaya untuk diri kita, keluarga kita dan orang lain.
Atau dengan bahasa yang lain, seluruh perintah Allah pasti ada kebahagiaan kita, ada kebahagiaan keluarga kita, ada kebahagiaan orang lain, semua bahagia. Itu disebut dengan rahmat. Dibalik, kalau Anda melanggar aturan Allah, pasti ada bahaya, kerugian buat diri Anda, keluarga Anda, dan orang lain. Ini rumusan. Kalau bahasa Arabnya, al-amru yaqtadil maslahah, wan nahyu yaqtadil mafsadah. Bahasa Indonesia ya tadi itu yang saya terjemahin. Semua perintah-perintah Allah pasti mengandung kemaslahatan, kebahagiaan, keuntungan buat diri kita, keluarga kita. Sekarang kala perintah Allah kita nggak suka, disitulah hati Anda tertutup, pikiran kita tertutup, tidak dibuka. Maka istilah saya, dia di bawah kaki gunung, yang satu di atas, di peak, di puncak gunung. Ini puncak gunung, ini di bawah kaki gunung. Ini puncak gunung, ini bawah kaki gunung. Orang yang bersyukur di puncak gunung, semua milik Allah. Dia bisa melihat luas. Kalau di bawah kaki gunung, dia tertutup. Dan kalau kita ngajak orang baik, belum tentu dia mau. Kenapa? Itu tanda tidak ada cahaya dalam hatinya. Yang gampang, yang logik. Bapak-bapak, ibu punya teman yang non-muslim, ajak supaya bertauhid. Karena logikanya tidak masuk akal Tuhan itu tiga. Dia nerima? Belum tentu nerima. Walaupun dia seorang profesor sekaligus. Dia pinter, tapi tidak nerima. Padahal itu sangat mudah sekali, logik sekali. Yaitu yang ngatur alam semesta serta isinya hanya satu. Diajak kebenaran, nggak mau dia. Yang ada berantem. Nggak mau, fanatis terhadap pendapatnya. Fanatik terhadap pendapat. Yang gampang. Subhanallah. Berat baginya untuk menerima itu. Maka dia kufur. Orangnya yang tidak menerima Allah sebagai Allah, tidak menerima la ilaha illallah, disebut dengan kafirun. Asalnya adalah dia menutup. Bisa dibagi dua. Ada yang syukur, ada yang kufur. Ya. Hanya dua, dibagi dua. Lihat redaksinya, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya ulang lagi, kalau kalian bersyukur, sungguhnya nikmat aku kasih tambah. Jadi ditambah nikmat, tapi kalau kalian kufur, sungguhnya azab aku amat pedih. Maka kalau kufur, Anda akan merasakan kesengsaraan. Tapi kadang kalau logika bermain, enggak lah. Nah, di situ. Sejauh mana Anda bermain hati dan akal dan bertentangan dengan Allah? Apakah Allah lebih bodoh dari kita? Nauzubillah min dzalik. Apakah Allah tidak tahu masa depan? Nauzubillah min dzalik. Allah pasti maha suci, tidak ada setitik pun kesalahan bagi Allah. Maka kita ini semua milik Allah, serahkan kepada Allah. Apapun yang Allah punya. Maka semua nikmat dipanjang, dilihat, ini ujian. Jangan kesengsaraan aja ujian, ini nikmat. Ujian nikmat itu apa, Ustaz? Ketaatan kepada Allah. Coba perhatikan bapak-bapak ibu yang bawa Al-Quran. Coba buka, coba sekarang buka. Surat Al-A'raf ayat 7. Subhanallah. Surat 7 ayat 17. Subhanallah. Ini Al-A'raf, Anda perhatikan redaksinya. Aneh. Setan itu mati-matian tidak jadikan mereka bermaksiat, tapi Allah menjadikan setan itu menggoda manusia agar tidak bersyukur. Agar tidak bersyukur. Dan kami pasti akan datangi mereka. Dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Buat apa? Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka banyak bersyukur. Coba perhatikan. Ini redaksi Al-Quran. Setan itu menggoda kita agar satu tidak bersyukur. Nah, ini saya share ya. Subhanallah. Ini surat Al-A'raf ayat berapa? Ayat 17. Dan satu tujuannya. Jadi kalau kita perhatikan ini, bersyukur nggak? Kita ini hidup bersyukur atau tidak bersyukur? Jangan sampai kita merasa sudah bersyukur. Bersyukurnya Anda adalah ketaatan pada Allah.
Ini dari setan. Aku di sini adalah iblis. Ini iblis. Aku datangi mereka. Ini bahasanya enggak, ini pasti lihat. Pasti. Kenapa kalimat pasti? Karena di sini ada lam taukid, nun taukid. Nih. Ada lam taukid, nun taukid musyaddad. Jadi kalau bahasa Indonesia sungguh-sungguh. Itu bahasa Indonesia. Aku akan datangi, aku akan serang manusia. Dari mana? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi kita ini diserang dari segala penjuru. Supaya apa? Supaya tidak bersyukur. Jadi syukur itu adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diperintahkan Allah. Oh, saya nggak mau. Berarti Anda menentang aturan Allah. Berarti Anda tidak bersyukur. Tadi manusia dibagi hanya menjadi 2. Jadi ketika kita mendapatkan kalimat bersyukur itu bukan hanya alhamdulillah. Di dalam alhamdulillah itu ketaatan semua dari Allah, maka Allah yang punya, maka Allah yang mengatur. Ini yang disebut bersyukur. Subhanallah. Di sini baru kita paham betapa dahsyatnya redaksi Al-Quran. Seni dalam menghadapi kehidupan, kita lihat, ya Allah, ini milik Engkau. HP milik Allah, maka jadikan HP sebagai ketaatan kita kepada Allah. Jangan malah berselingkuh, malah berzina, malah. Anda punya harta, jadikan harta ini ketaatan kita kepada Allah. Allah ngasih apa lagi? Semua, apapun ilmu. Jadikan ilmu ini sebagai ketaatan kita kepada Allah. Jadi inilah orang yang bersyukur. Bersyukur itu menghadapi, wah ini semua dari Allah, ya Allah, ini dari Engkau. Jangan sampai sebaliknya, dia mendapatkan nikmat, malah menentang Allah. Nggak mau, saya maunya begini. Saya nggak mau begini. Kadang-kadang kita ngasih tahu malah orang marah. Kemudian mabuk. Apa terserah gua. Mau mabuk kayak mau mati kayak terserah gua. Astagfirullah. Dia pakai narkoba, jangan pakai narkoba. Terserah saya. Nah, ini yang kalimat terserah saya ini. Akhirnya dia kufur nikmat. Barang siapa yang bersyukur, kami akan tambah. Barang yang siapa yang kufur, sungguhnya azab aku amat pedih. Azab Allah 2, dunia dan akhirat. Maka kebanyakan orang lupa kesengsaraan dia adalah karena dosa yang dia lakukan. Ini satu poin besar. Jadi poin besarnya adalah kita berbicara nikmat dulu, sengsara ntar ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, langsung harus jadikan nikmat ini sebagai ketaatan kita kepada Allah. Sekarang Anda sehat, walafiat, punya harta semua. Kesehatan kita menunjukkan kita taat pada Allah, yaitu dengan berpuasa, kecuali sakit. Harta kita sedekahkan. Dan Allah Maha Kaya, maksudnya tidak butuh sedekah kita. Kitalah yang membutuhkan sedekah kita. Saya ulang lagi, ini maksudnya gimana? Lihat, saya ulangi, tidak akan bosan-bosan. Semua perintah Allah di dalamnya ada kebahagiaan kita. Pegang. Semua perintah Allah di dalamnya ada kebahagiaan dan keuntungan kita, pegang. Dan semua larangan-larangan Allah di dalamnya ada kesengsaraan kita. Dunia dan akhirat. Pegang dulu ini. Ini prinsip ini jangan sampai lepas. Saya katakan, ketika Anda bersedekah, rugi saya, berat, sedekahnya dipirit, jadilah orang pelit. Masih pentinglah daripada orang nggak bersedekah sama sekali. Padahal di dalam sedekah itu ada kebahagiaan Anda dunia dan akhirat. Yang harus Anda sakit menjadi sembuh. Yang harus Anda punya permasalahan-permasalahan kehidupan jadi dimudahkan karena sedekah Anda. Menutup pintu-pintu musibah. 70 pintu musibah. Allah Akbar. Sedekah ini. Subhanallah. Padahal sedekah karena kita ada cinta harta, jangan sayang. Nah, sedekah Anda pikir hanya dengan harta, coba dengan perasaan. Kita ribut, maafkan, bersahabat, enggak mau. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda punya duit, ayo kita ngurusin masjid yuk. Oke, jadilah pengurus masjid Anda. Masjid butuh duit. Oke, ini duit. Kita rapat yuk pengurus masjid. Oke, waktu kita duduk bareng, waktu kita sedekahkan. Kita butuh pemikiran gimana masjid ini maju. Oh, begini ide. Anda sedekah ide, sedekah waktu, sedekah harta. Tapi ketika perasaan Anda, tiba-tiba pengurus dikritik, pengurus masjid. Bla 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 bla, sakit hati. Gak usah aja, jangan gak usah jadi pengurus.
udah capek, udah mengeluarkan harta, waktu, pikiran, tenaga, malah dikritik. Sakit hati banget saya. Nggak usah jadi pengurus. Nah, ngambek. Di sini dia tidak mampu mensyukuri nikmat Allah. Anda harus tough. Disinilah bersedekah bukan hanya dengan harta, bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya dengan waktu, bukan dengan fisik, tapi perasaan ini lebih berat. Subhanallah. Maka itu nikmat ini dari Allah. Nah, ketika kita ini semua dari Allah, kita pun akan kembali kepada Allah. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil, maka ditanya. Dipegang. Jadi ketika kita menjalani sesuatu perintah Allah yang di dalamnya ada kepahitan dan kesengsaraan, yakinlah di dalamnya ada kebahagiaan kita. Yakin nggak masalah gitu? Karena kalau kita berontak, perintah Allah kita berontak, kenapa? Karena kita melihat sesuatu dengan pikiran dan hati kita, padahal Anda tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka butuh Al-Quran, Al-Furqan, pembeda. Hudal linnas, yaitu petunjuk buat kita semua. Al-Quran menjelaskan tentang buka tutup tadi, buka, disyukur, ini kufur. Bapak-bapak ibu, saking dahsyatnya Allah, saking baiknya dia ngasih isyarat-isyarat yang begitu banyak, tapi kita tidak sadar itu isyarat dari Allah. Isyarat apa? Saya tanya, ini HP, kalau baterainya habis ngasih tahu? Ngasih tahu. Ngasih tahu. Mobil Anda habis bahan bakarnya, ngasih tahu? Ngasih tahu. Indikatornya jarumnya menunjukkan ke E, empty, udah habis. Sekarang kalau kita tidak bersyukur, dikasih tahu? Dikasih tahu. Istilahnya gimana? Anda punya perasaan gelisah, gundah, galau. Itu dari isyarat dari Allah. Subhanallah. Apakah Anda terus begini? Kalau Anda begini, ada dendam, ada sakit hati, ada kegelisahan, ada marah. Tiba-tiba datang ajal. Kira-kira dipanggil oleh malaikat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, apa tidak? Hai jiwa yang tenang, tidak akan dipanggil itu. Anda rugi dunia dan akhirat. Di dunia Anda tersiksa dengan kegelisahan, kegundahan, kemarahan, benci, dendam. Di akhirat Anda gelisah juga. Kenapa? Kerugian. Maka selalu saya katakan sampai berapa kali, ribuan kali, karena ini susah dimasukkan ke dalam hati. Pikirannya, apa itu? Semua perintah Allah pasti mengandung kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Dan semua larangan Allah pasti mengandung kehancuran kita, kesengsaraan kita dunia dan akhirat. Itu pegang. Kaidah itu. Anda belajar Islam, tanya Ustaz. Tapi kan susah dihafal. Al-amru yaqtadil masratu wan nahyu yaqtadil mafsadah. Semua perintah Allah mengandung kebahagiaan, kemaslahatan, keuntungan. Dan semua larangan-larangan Allah pasti mengandung bahaya, kesengsaraan dunia dan akhirat. Maka ketika kita mendapatkan nikmat, ya Allah, aku taat pada Engkau, pasti. Disuruh apapun, disuruh apapun. Ya, ini penting sekali buat kita. Poin pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan bersabar itu adalah syukur. Maka itu setan tadi menggoda kita dari segala penjuru, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, agar tidak bersyukur. Yang tadi, kalau tidak bersyukur, kita berpikir apa? Selalu negatif. Semua orang yang berpikir negatif thinking terus saja sesungguhnya tidak bersyukur pada Allah. Dan tidak yakin kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kita sekarang praktek, tadi teori. Saya dapat apa? Dapat harta. Bersyukur saya apa? Bukan alhamdulillah doang. Punya harta habis itu dikekepin, tidak. Bersyukur saya apa? Taat pada Allah, disuruh sedekah, disuruh bantu orang, disuruh ini. Kita lakukan ini. Anda punya apa? Punya harta. Nah, sekarang Anda punya waktu. Kita butuh pikiran, sedekah waktu, sedekah pikiran. Yang sekarang yang lagi saya galakkan adalah ngumpulin pakaian. Anda punya nikmat begitu banyak, pakaian akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, buat apa ini? Kalau udah nggak dipakai, kasihlah orang-orang mentawai, orang-orang suku wana, gitu kan. Mereka membutuhkan pakaian, kasihlah. Tapi karena cintanya harta, dia kekepin. Alhamdulillah aku punya harta. Ya tapi diberi, berbagi inilah yang berat di hati. Berat di hati, berat sini. Oh, dan disinilah yang disebut dengan
orang tidak menyadari di dalam berbagi ada kebahagiaan. Bukan hanya untuk orang lain, buat diri kita. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tuh maha kaya, tidak membutuhkan kita semua. Kita yang butuh Allah. Jadi lihatlah nikmat apapun, nikmat sekecil apapun kita syukur. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, aku bersyukur segala puji bagi Engkau. Hanya dengan karena nikmat Engkau lah kami ini menjadi hidup nikmat, berjalan semua kebaikan. Jadi nomor satu adalah ujian nikmat. Ujian nikmat itu susah, berat. Dikasih. Kadangkala kita punya pasangan hidup tidak bersyukur. Malah mengkhianati, malah menyakiti. Ini berarti kufur nikmat. Kita punya harta malah show off. Tidak berbagi. Hartanya ditunjukkan inilah seorang kaya. Dengan punya moge, dengan mobil yang mahalnya luar biasa gitu kan. Bermiliar-miliar. Kadang-kadang itu saya bingung ya. Saya dapat video. Dia ceramah. Setelah dia naik mobil yang mewah, harga miliaran, diceramah, Islam itu membolehkan kaya. Para sahabat juga kaya. Punya harta. Disebut Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya orang-orang yang kaya. Benar, tapi Anda naik mobil itu salah. Karena itu di dalam mobil itu menunjukkan tabdzir, kehidupan hedonistik. Gitu. Dan ngapain kalau kecuali buat menunjukkan who am I? Astagfirullahaladzim. Ya, sekilas benar, tapi di dalamnya itu tabdzir itu haram. Kadang-kala orang kan kita dikasih nikmat ya, untuk mengagungkan Allah. Ini enggak dikasih nikmat mengagungkan diri sendiri. Orang dikasih nikmat membesarkan Allah. Kasih nikmat membesarkan Allah. Nikmat apapun. Ini enggak membesarkan diri. Membesarkan diri itu bukan hanya kesombongan. Dia tidak mau taat pada Allah, taatnya kepada perasaan Anda, itu membesarkan diri juga. Menurut saya enggak begini, menurut saya begini. Tapi Islam mengajarkan itu, enggak, menurut saya begini. Anda masih muamalah ribawi, menurut saya sih enggak apa-apa, menurut saya. Silakan. Berarti tidak bersyukur pada Allah. Jadi ini nih penting sekali, amat sangat penting. Karena kita banyak gagal dalam ujian nikmat. Kalau kesengsaraan, Alhamdulillah ala kulli hal. Aku bersyukur ya Allah, segala puji milik Engkau. Dalam kondisi apapun. Yang pertama, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya aku bersyukur ini semua dari Engkau nikmat, sehingga hidup nikmat, jalan tatimmus shalihat semua berjalan dengan baik. Itu karena nikmat Engkau, bukan karena aku, bukan karena kecerdasan aku. Jadi nikmatnya kenikmatan di dalamnya ujian. Sengsara, pahitnya kesengsaraan di dalam ujian. Dua-duanya ketemu pada satu titik namanya ujian. Jadi nikmat dan sengsara sama saja karena dua-duanya adalah ujian. Subhanallah. Ini seni dalam menghadapi kehidupan. Dan kita tidak tahu mana yang menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah. Kesengsaraankah atau kenikmatan? Dan rata-rata kesengsaraan itulah yang menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah. Taunya dari mana? Oh, di surga. Dulunya mereka itu sengsara. Maka itu disebut dengan ahlul bala, yaitu orang-orang yang mendapatkan ujian. Orang yang selalu nikmat, running well, semua bagus. Ahlul afiyah, yang disebut dengan orang yang mendapatkan afiat. Maka ada istilah sehat wal afiat. Afiat itu semua baik-baik saja, nggak ada masalah. Subhanallah. Nah, kita hidup punya masalah-masalah. Justru masalah inilah yang disebut dengan kesengsaraan. Kita akan masuk bab ke sana. Nanti ya ini dulu. Nanti kita akan bab kedua. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, nikmat-nikmat yang ada kita syukuri atau tidak. Saya, ini nih kisah nyata. Ini. Tahun 82, 83 lah. Dulu banget, jadul banget. Ini. Orang Cina ini masuk Islam. Seperhatiin dia.
Dikit-dikit alhamdulillah, dikit biasa puji Tuhan ya alhamdulillah, dikit alhamdulillah, apapun alhamdulillah, apa seperti ini. Jadi kita ngobrol, dikit-dikit alhamdulillah. Iya, saya merasakan ini semua dari Allah. Jadi mata dia ini semua dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah, ini dari Allah. Ya Allah bersyukur. Waktu itu kan kita ilmunya masih cetek lah, tahun 82, 83. Yo, kalau susah, ya ini dari Allah dan Allah maha baik, gitu aja gue yakin baik. Waktu itu kita belum nyampe gitu. Baru setelah tahun 82 bang, saya baru ngerti, oh iya, semua itu ada kebaikan. Nah, mulailah kita masuk bab. Nikmat itu di dalamnya yakin ada kebaikan buat kita. Sengsara pasti juga ada kebaikan buat kita. Saya tiap hari makan obat, nunggu azan, habis itu saya makan obat. Walaupun obatnya pahit, tapi di dalam kepahitan itu ada kebahagiaan diri saya. Nanti sebelum tidur makan obat lagi, nanti asar makan sahur makan obat lagi. Karena hanya punya ilmu lah yang tahu di dalam obat ini ada kebahagiaan diri saya, yaitu kesehatan. Jadi harus minum obat terus. Suplemen ini, suplemen itu, ini obatnya ini obat itu. Pahit ya pasti di dalamnya ada kebaikan. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena yang ngasih obat ini orang pinter, yaitu dokter, dia tahu. Apalagi yang maha pinter, yang maha tahu masa depan kita, yang maha tahu, maha sayang. Pasti kepahitan ini di dalamnya ada kebaikan. Subhanallah. Hanya kacamata gaib lah yang bisa melihat ini. Hanya orang-orang yang di peak, yang di puncak gunung lah, di puncak bukit lah, yang dia bisa melihat segala sesuatu betapa indahnya. Walaupun yang di kaki gunung berontak. Subhanallah. Kita lihat ya. Nah, sekarang kita lihat masuklah kesengsaraan. Tadi nikmat sudah pasti ada kebahagiaan. Supaya kita bisa berjalan dengan baik. Sekarang nikmat. Coba bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan. Ini redaksi yang sangat dahsyat sekali. Yaitu ketika kita melihat Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ada kata-kata yastahi. Allah nggak malu. Ini redaksi Al-Quran. Saya bilang, kenapa harus paham? Allah aja nggak malu. Allah nggak malu memberikan perumpamaan kesengsaraan, ini bicara sengsara. Saya tanya bapak-bapak, ini keren banget menurut saya sih, masya Allah, ini dahsyat. Innallaha la yastahi, Allah kagak ada malu-malu. Apa yang nggak malu? Ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Dia ngasih perumpamaan yang dahsyat, yaitu nyamuk. Nyamuk. Sekarang saya tanya bapak-bapak ibu, nyamuk itu image-nya, kesannya itu baik atau buruk? Coba perhatikan. Baik atau buruk? Buruk pasti ya. Sengsara atau menyenangkan? Jawab sendiri. Menyengsarakan atau menyenangkan? Jawabannya pasti menyengsarakan lah. Nggak usah ditanya. Nyamuk. Gitu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau nyamuk itu bikin sengsara, Allah nggak malu-malu tuh bikin perumpamaan. Nggak malu-malu. Nggak segen-segen. Yastahi kalau dalam bahasa Arab. Ana astahi, aku malu. Ini bahasa apa? Nah, Allah nggak pakai malu-malu memberikan perumpamaan. Ini cara melihat seni, melihat kehidupan. Allah nggak pakai malu. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Memberikan perumpamaan nyamuk ataupun yang lebih hina, lebih kecil daripada nyamuk. Subhanallah. Ini nih gambaran Al-Quran. Di situ ada dua cara melihatnya. Maksudnya ada orang yang beriman dengan iman, ada orang melihatnya dengan kafir, dengan kekufuran. Tutup. Shh. Ada yang iman, shh. Ada dengan kufur. Shh. 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 Itu doang. Famalladzina amanu fa'lamuna annal haqq min rabbihim. Orang yang beriman ini yakin ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Coba cara melihatnya. Ini kasih contoh yang gampang, ada nyamuk doang. Masya Allah. Ya. Nyamuk tok. Tapi nyamuk ini memberikan sebuah peringatan buat kita. Orang beriman yakin ini adalah dari Allah. Ini kebenaran dari Allah. Ini pasti ujian dan pasti di dalamnya ada kebahagiaan. Pasti ada hikmah. Subhanallah. Ini kebenaran dari Allah. Ini orang beriman.
Orang kafir yang tadi nutup, kafir kan tadi nutup. Orang kafir kebalikan, madza aradallahu bihadza mathala. Tuh, apaan sih? Apaan sih? Apaan sih? Ngeritik, Allah dikritik. Anda punya kesengsaraan, tuh, ngeritik terus. Tahu gini mah nggak usah. Tahu gini sih. Oh, sekarang ngeritik, ngapain bikin nyamuk? Gak ada manfaatnya sama sekali. Bikin penyakit lah, inilah, itulah. Buat apa sih Allah kayak gini-gini? Allah dikritik. Disinilah Allah bisa mengetahui siapa yang sesat, siapa yang tidak. Subhanallah. Jadi ada dua. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Ada yang sesat, ada yang dapat petunjuk. Cuma dua manusia. Ada yang sesat, ada yang dapat petunjuk. Gitu. Ada yang sesat gara-gara nyamuk, gara-gara kesengsaraan. Ada yang dapat hidayah dapat hikmah di balik itu. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang sesat hanyalah orang yang fasik. Ini penting. Apa maksudnya? Ini kerangka berpikir. Nyamuk aja kesengsaraan, image-nya, the first impression tentang nyamuk adalah jelek, negatif. Kesan awal tentang nyamuk negatif, sengsara. Tapi dengan keimanan pasti di dalamnya ada kebenaran. Subhanallah. Hanya orang beriman, ini ada kebenaran dari Allah. Ini dari Allah. Orang kafir malah ngeritik, ngapain. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita. Jangan sampai kita meremeh ayat Quran ini. Dan Allah nggak segan-segan, tidak malu-malu, nggak segan-segan memberikan perumpamannya nyamuk. Hidup kita ada kesengsaraan. Lebih sengsara daripada nyamuk, kasar gitu. Tapi di balik itu pasti ada kebenaran dari Allah, ada hikmah. Nah, begitu. Sampai sekecil itu. Kan nyamuk itu kesengsaraan yang kecil lah. Seperti selesai. Tapi di balik itu. Begitu juga masalah-masalah yang besar. Ini pasti ada hikmah. Maka Umar bin Khattab, saya tidak peduli sengsara ataupun nikmat. Yang saya pedulikan di dalam ujian, apakah saya sukses dengan ujian itu? Iya, nikmat, sengsara adalah dua-duanya ujian. Subhanallah, Bapak Ibu cinta Allah subhanahu. Jadi sekecil itu. Sekarang kita terkena COVID-19. Wih, ekonomi hancur. Income orang tuh merosot. Semua. Siapapun Anda sebut. Income-nya. Kecuali yang bisnis ini ya. PCR, yang bisnis itu pejabat-pejabat semua. Berbisnis semuanya. Astagfirullahaladzim, dapatnya triliunan. Bayangin, gini doang, bayar mahal banget. Dulu 1 juta lebih, mahalnya luar biasa. Lama-lama turun. Aduh, rapid testnya pakai Dutch itu mahal banget. 400.000 sekarang ternyata udah gratis. Dan kalau dulu orang untungnya luar biasa, jahatnya luar biasa. Ya sudah, tidak usah bahas itu. Artinya apa? Ada yang bales. Oh, cara ngeliatnya gitu, iya ada yang balas. Dinyakitin kita ada yang balas. Orang berbisnis dalam COVID itu, para pejabat-pejabat semua yang berbisnis dapat uang triliun, itu ada yang balas. Dan tidak mungkin tidak dibalas. Jadi kalau kita disakiti, dihina orang, dicaci maki, ada yang balas, serahkan pada Allah. Bahasa Al-Qurannya, hasbiyallah. Bahasa hadisnya, hasbiyallah. Cukuplah bagi aku serahkan pada Allah. Lihat ini ya, ketika kita ngeliat COVID, virus ini betul-betul menyakitkan kita. Semua, tapi di balik itu ada hikmah besar. Kita tidak tahu. Kan lebih kecil daripada nyamuk, yaitu virus COVID-19. Ini menunjukkan ada hikmah di balik ini. Hikmahnya apa? Allahu a'lam. Pasti ada kebenaran pasti. Itu hanya dengan iman. Fa'amalladzina amanu fa'alamuna annal haqqu min rabbihim. Orang beriman yakin di dalamnya ada kebenaran dari Allah, ada hikmah. Wa'amalladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang-orang kafir ini apa malah ngeritik Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata-kata saya. Ketika orang itu diberi kebebasan untuk membuka lembaran hidupnya, bukan. Dan mereka apabila tidak dibekali dengan iman, dengan ajaran agama, mereka semua orang pasti komplain kepada Allah.
Kenapa jalur hidup aku begini? Kenapa jalur hidup aku begini? Kenapa itu persis yang tadi digambarkan. Mengkritik, maunya Allah itu apa sih? Maka itu saya waktu itu masih bujang, masih di Mesir. Saya baca tulisan ulama besar, Imam Sya'rawi, Masya Allah. Saya nangis. Iya betul. Kata Imam Sya'rawi, apabila orang itu dibuka lembaran hidupnya dan dia komplain kepada Allah, dia malu sekali. Kenapa? Karena ternyata di sini ada hikmah yang besar. Nah, itu yang tidak dipahami. Jadi kesengsaraan itu membawa kebahagiaan sebetulnya buat kita. Saya dihina, disakiti, dikhianati. Saya bersabar. Sakitnya ancur-ancuran nih. Wah, itu akan dibalas oleh Allah di akhirat. Ada hari pembalas. Yakinlah Allah akan membalas. Walahul hamdu fil akhir. Segala puji bagi Allah nanti di akhirat pun milik Allah. Dari surat As-Saba ya. Gitu ya. Jadi kesengsaraan itu pasti ada hikmah di balik itu. Mampukah kita melihat sesuatu yang tidak nampak? Karena yang nampak ada kesengsaraan, tapi di balik kesengsaraan itu ada kebahagiaan. Nah, disulah dengan kacamata iman. Maka Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min fa innal amra kullahu lahu khair. Wa laysa li ahadin illa al-mu'min. Luar biasa. Orang beriman luar biasa. Hanya orang beriman saja. Kenapa? Semua urusan apapun, semua urusannya adalah baik baginya. Nggak ada yang nggak baik. Semua. Karena dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur ya Allah. Dan dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Kalau dia mendapatkan kesengsaraan, ya Allah aku bersabar. Dan dia yakin di dalamnya ada kebaikan. Yakin, seyakin-yakinnya. Subhanallah. Mampu nggak kita gitu? Maka redaksi harus ajaban li amr luar biasa. Orang beriman itu luar biasa, nggak ada tandingan. Walaisa li ahad illal mu'min, nggak ada orang kayak gini kecuali orang beriman doang. Walaisa li ahad, nggak ada orang punya kacamata ini. Apa itu? In asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Karena khairun lahu. Dan itu baik baginya. Nikmat, dia bersyukur. Wa in asabathu darra, apabila dia mendapatkan kesengsaraan, sabar, dia bersabar. Dan dia akan fakana khairan lahu. Yakin di dalamnya ada kebaikan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jadi orang beriman itu dahsyat. Maka kacamatanya adalah iman. Maka bahasa saya adalah dia di peak, di puncak gunung, dia bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang yang di kaki gunung. Yang di kaki gunung marah-marah, mau maki-maki itu. Luar biasa. Hanya walaisa li ahadin illa, orang yang kayak gini hanya orang beriman doang. Hadis Rasul. Sebenarnya kadang-kadang kita melupakan ini, hadis penting sekali. Maka kalau kita lihat Bapak-bapak Ibu cinta Allah SWT, kesengsaraan di dalamnya ada kebahagiaan yang mana kita tidak tahu. Waktu itu saya mendapatkan musibah luar biasa. Dihina, dicaci maki, difitnah, aduh. Dan itu bukan 1-2 orang. Sekitar berapa waktu itu ya? 470-an lah. Orang, 470. Seorang baru di Indonesia, difitnah, dicaci maki, wah, hinaannya luar biasa. Ya kan? Wah, difitnahnya luar biasa. Saya hanya sabar pada Allah. Saya hanya berdoa, ya Allah. Dan kemudian saya dituntut untuk membayar berapa miliar, 7,5 miliar kalau saya lupa. Padahal saya kagak nyentuh uang, tidak mengambil uang 1 sen pun. 1 sen pun, bahkan kita keluar duit, kita pikiran, tapi fitnah, woi fitnah. Saya doa, tawaf, ya Allah. Tiba-tiba Allah SWT membukakan hati saya. Saya baca tafsir Quran, tulisnya kecil-kecil Arab gundul. Dapatlah hadis. Dapat, maka saya hafal banget hadisnya. Inna min 'azamil bala min 'azamil jaza. Law ahballahu qaman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sakhata falahu. Hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya pahala yang besar itu dari musibah-musibah. Jadi Anda mendapat musibah, dikasih inna min 'azamil jaza min 'azamil bala. Anda dapat pahala yang besar dari musibah. Sekarang saya gampang. Ayo kita damai. Gak mau.
hati saya. Itu musibah. Oh iya, ada damai. Walaupun ini sakit hati, Anda mendapatkan pahala yang luar biasa. Nanti akan diangkat oleh Allah di akhirat. Dibanggakan, ini hambaku telah membeli surga. Begitu. Kok Islam membeli? Ya hadisnya begitu. Kita berdamai itu sama saja membeli surga. Oh ya, yang harusnya masuk neraka gara-gara kedamaian, padahal kita sakit hati udah kita mau, itu membeli surga. Redaksinya begitu. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas tentang orang bisa membeli surga. Sampai dia bingung, ya Allah, aku bisa beli surga. Iya. Gara-gara saling memaafkan, berdamai. Lanjutkan hadisnya. Inna min a'zamil bala inna min a'zamil jaza min a'zamil bala. Pahala yang besar itu dari musibah-musibah yang besar. Lau ahabballahu qaman ibtalahum. Dalam hadis yang lain, wa innallaha idza ahabba qaman ibtalahum. Allah mencintai seorang hamba, maka hambanya dikasih ujian. Wa in radiya falahu ridha wa in sakhata falahu sukhth. Kalau dia ikhlas ridho pasrah pada Allah, maka dia dapat cinta Allah. Kalau dia menggerutu, maka Allah murka padanya. Nah, sekarang kita mau dapat murka Allah atau mau dapat cinta Allah? Kalau dia pasrah, ya Allah, dia serahkan semua kepada Allah. Dia sudah, ya udah, ya oke, Bismillah. Maka dapat cinta Allah. Kalau dia gerutu, wah menolak, dia ngapain? Maka dia dapat murka Allah. Subhanallah. Ini di sini kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang mana malaikat pun nggak ada yang tahu, karena ini tidak bisa dihitung. Saking Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar, pasti mendapatkan pahala. Ini Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ini penting sekali tanpa kita sadari. Sudah jam 5 kurang seperempatnya Allah, tanpa kita sadari. Insya Allah kita akan, ini kan ada 2 kali pertemuannya. Terus bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan kehidupan. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, ya, kita baru mukadimahnya lah. Ya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak-Bapak Ibu, monggo silakan. Saya berikan kesempatan. Buat Rizky coba diatur sebentar, saya buka dulu ininya apa. Oke, silakan Rizky, ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Rizky, saya mau tanya. Ya silakan. Mungkin ini di luar di luar kajian yang tadi itu, yang saya mau nanya ini apa, Ibu Ida Dayak yang sekarang viral ya Pak Ustadz. Itu kan secara medis mungkin nggak bisa lama gitu ya, ada yang udah bertahun-tahun, berpuluh tahun, itu yang tangannya bengkok, yang udah berlama-lama nggak bisa maksudnya tiduran aja, itu hanya dipegang, dielus-elus bisa sembuh kembali. Begitu juga banyak penyakit yang berpuluh-puluh tahun tidak bisa bicara. Itu menurut Pak Ustadz itu pure, artinya tuh dari secara medis nggak bisa, tapi dia punya ilmu. Yang saya maksud di sini, apa ada kerjasama, mohon maaf, apa ada mungkin ada jin atau ilmu dia sampai mengalahkan medis, dan secara secara yang lain tuh sampai nggak bisa. Ini kok bisa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Allah alam ya. Pertama, ada ibu bapak nanti cari buku ya, Alam Jin dan Syaitan. Di situ dibahas al-isti'anatu bil aljan, meminta tolong kepada jin, bangsa jin. Saya tidak tahu untuk ngejudge ini jin atau tidak, judgment ya, untuk menghakimi dan menilai ini jin atau tidak, saya tidak tahu kecuali saya ada di situ. Akan kita tahu gitu. Jadi Allah alam gitu. Nah, di situ di dalam kitab itu dibahas ada manusia-manusia meminta pertolongan kepada jin, dan itu hukumnya haram. Meminta apa? Meminta untuk pengobatan.
Memang ada di dalam buku itu ada. Nah, jadi sekarang buku ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judulnya Alam Jin dan Setan. Gitu. Ini buku bagus ya buat saya, yang penting sekali. Tapi saya belum baca ininya, belum baca bahasa Indonesianya. Gitu. Ini bahasa Arabnya ada, gitu kan? Bahasa Arabnya, karena saya belum punya buku bahasa Indonesianya. Ini penting sekali, gitu kan? Karena buku ini ulama besar, Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, di bapak-bapak ibu-ibu, murah kok bukunya ya. Alam Jin dan Setan. Anda tulis saja Alam Jin dan Setan. Punya penulisnya adalah Umar Sulaiman Al-Ashqar. Ini nih, saya tidak tahu bahasa Indonesia, karena saya waktu di Mesir itu baca bahasa Indonesianya. Ya. Nanti di situ harus jelas ya, apakah ini betul-betul jin atau tidak. Nah, di dalam buku itu dibahas bahwa al-isti'anatu bil aljan, minta tolong pada jin untuk pengobatan, dan dimentayu dari turun temurun. Dimentayu itu biasa, namanya syakiri gitu. Pakai jin dia. Dan hukumnya apa? Haram. Hukumnya adalah haram. Jadi yang mengobatan jin itu adalah hukumnya haram. Maka itu kayak ginilah yang gampang. Anda dapat uang, bukan fokus pada dapat uangnya, tapi cara dapat uangnya pun harus halal. Anda mau mendapatkan kesehatan, jangan yang penting sehat, tapi cara mendapatkan kesehatannya pun harus halal. Kira-kira gitu analogi saya. Tapi saya tidak bisa menentukan ini jin atau kepandaian dia dalam memijit. Allah alam, saya tidak tahu, saya tidak punya ilmu tentang pijit gitu kan. Tapi kalau sudah fix dia itu pakai jin, maka hukumnya haram gitu kan. Hukumnya haram. Nah, saya tidak tahu juga orang-orang yang sudah disembuhkan apa kembali lagi seperti itu, hanya sesaat, 1 hari, 2 hari, 3 hari habis itu balik lagi. Allah alam, kita belum tahu. Karena untuk menentukan hukum itu kita harus betul-betul riset, betul-betul paham, adakan riset, benar nggak gitu, jauh mana gitu. Kalau kita langsung ngeblame ataupun ngejudge ternyata salah, satu sisi gitu kan. Bisa jadi dia kemungkinan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari jin, bisa nggak? Ya bisa juga, saya pun tidak tahu. Kecuali kita ada di situ ketika kita berzikir apa, nah biasanya jin itu, setan-setan itu takut dengan berzikir seperti itu. Allah alam. Mudah-mudahan ya tidak pakai itu, kepandaian dia gitu kan, mudah-mudahan. Tapi kalau memang dia pakai hal-hal yang seperti itu akan menyebabkan kemusyrikan, karena bertentangan dengan iya karena berdua, iya karena Allah alam. Tolong dibeli buku Alam Jin dan Setan, punya siapa? Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Banggan, Anda klik aja di Google sekarang. Klik di Google, buku Alam Jin dan Setan, karya Umar Sulaiman Al-Ashqar, orang Syria. Saya baca itu dulu waktu saya tingkat 3 di Al-Azhar kalau tidak salah. Ya. Tahun 90 ya. Saya belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekarang saya lihat, wah ini udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Silakan, ada lagi. Baik, alhamdulillah. Ini ada Ustadz di pesan. Ustadz mohon penjelasannya Quran surah Al-A'raf ayat 17. Iblis sombong kepada Allah dengan mengatakan kepada Allah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Gimana tuh Ustadz? Ini kan blame-nya si iblis. Dia mengatakan saya akan goda manusia, intinya yang bersyukur dikit banget. Nah, ini kan judgment dari iblis, sombong malu, sombong. Padahal dia tidak tahu masa depan, yang tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa Allah menceritakan ini dalam Al-Quran? Supaya kita hati-hati, jangan sampai tidak bersyukur. Saya kasih tahu gampang banget, sangat amat mudah. Selama Anda marah-marah terus, disitulah tanda Anda tidak bersyukur. Udah, gampang kan? Pegang. Marah, meledak-ledak, berarti Anda tidak bersyukur. Termasuk saya, kalau lagi marah, astagfirullahaladzim. Begitu caranya.
Saya salah. Saya mengakui saya salah, inilah bersyukur. Jadi, nah, lihat, nah sekarang kan kebanyakan manusia tidak bersyukur. Berapa banyak orang yang beriman. Agama-agama lain, taruhlah Protestan, Katolik, agama Kristen juga bermacam-macam. Hindu, Buddha, dan seterusnya. Mereka tidak bersyukur pada Allah kan? Karena mengatakan itu Tuhannya, ini Tuhannya. Saya kemarin kan ke ITB. Ada wisuda. Saya lihat, ya oh, sedih sekali. Kok sedih, Fit? Loh, karena yang dituhankan itu kan Ganesha. Tuhannya, dewanya Hindu yang gambar gajah itu yang gajah. Dan ternyata gajah itu tahu nggak? Itu adalah Tuhannya yang maha pinter. Kalau kita Al-Hakim, Al-Alim. Bahasa Asmaul Husna. Yang maha pinter, maha bijaksana, maha. Buat mereka itu kan ada yang dewa penghancur, dewa yang dewa banyak dewa. Nah ini dewa. Bagaimana dia menggambarkan Tuhan itu seperti gajah? Itu kan kurang ajar. Begini gajah. Anda tulis Ganesha gitu. Tuhan yang Ganesha, dewa itu kan Tuhan. Di dalam Islam nggak boleh. Nah mereka kufur, jelas kufur. Tidak bersyukur, ya salah alamat. Harus kepada Allah malah ke gajah. Gimana ceritanya gajah? Terus dulu tuh siapa yang gambar gajah jadi Tuhan? Sampai sekarang jadi Tuhan. Lambang ITB kan Tuhannya Hindu. Otomatisnya kenapa nggak ada yang komplain, nggak ada yang kritik? Ganti gambar apa? Gambar apa? Ini contoh. Kita punya kapal namanya Dewa Ruci. Itu dewa yang menguasai laut. Ini mayoritas muslim, tapi aku bahasa Hindu semua. Berarti mereka tidak bersyukur. Sombongnya manusia, lihat kesombongan setan juga begitu. Bayangkan manusia tidak bersyukur. Realita memang tidak bersyukur. Setan tuh gigih, nggak ada matinya. Maka kalau saya lagi malas, setan aja ujungnya neraka semangat. Masa saya tidak semangat? Karena gaya hanya untuk memotivasi diri sendiri. Pasukan-pasukan setan aja semangat tuh, misionaris yang mengkristenkan banyak. Terus masa saya tidak semangat, mereka ujungnya neraka, semangat saya. Dan realitanya contoh di Mentawai minoritas kita. Karena mereka masuk Kristen masuk sana dari tahun 55. 5 tahun setelah kita merdeka. Kristenisasi dasar. Nah, di suku Tawari juga ada berapa tahun, mungkin dari tahun 60-an mungkin mereka sudah dikristenkan. Kita baru masuk. Dan realitanya mereka tidak bersyukur pada Allah. Salah alamat kalau bahasa. Subhanallah. Ini realita. Ya. Nah, disinilah menunjukkan bahwa. Tapi ketika kalau kita lihat kebanyakan manusia tidak bersyukur, memang benar realitanya kebanyakan manusia tidak bersyukur. Keangkuhan iblis. Kalau dia semangat, iblis itu semangat menggoda, nggak ada matinya. Dengan cara ini. Tetap dia semangat terus menggoda manusia. Semangat ini perlu ditiru ya, semangatnya doang. Tapi jangan ngajak kepada kesesatan. Allah alam. Ada lagi? Ada Pak, ini Pak, bentar. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan fidyah itu harus berupa makanan, Ustaz. Apakah boleh diganti dengan uang? Memang fidyah itu makanan. Sekarang saya tanya, Anda mau bayar pakai uang? Jangan, bid'ah. Harus bayar makanan. Berasnya dari mana kalau nggak beli? Saya tanya. Ente nanam nggak? Nggak beli. Pakai duit juga tuh. Pakai logik gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tadi pagi ceramah di masjid gitu. Saya ceramah nih. Bapak-bapak ibu kita nih, saya udah berjuang di Mentawai, di dalam suku Tawar, berdalam ternyata nggak ada yang miskin di sana. Wih, hebat banget, alhamdulillah. Ada gitu. Alhamdulillah, ya kan nggak ada yang miskin. Iya, fakir semuanya. Bukan miskin lagi, fakir. Sekarang saya mau bantu mereka makan. Bapak-bapak ibu ngasih saya beras gitu, saya tenteng itu beras ke Mentawai. Harus ngasih duit transfer. Dari transfer kita beli makanan, baru kita kasih makanan mereka. Boleh nggak kita kasih duit mereka untuk beli makan? Juga boleh. Tapi permasalahan yakin nggak itu dibeliin makanan? Jangan-jangan beli rokok lagi. Itu duit. Bukan beli makanan. Nah kan? Maka itu harus makanan bentuknya. Itu kan teknis. Nah, bapak-bapak ibu please ya. Beli buku
Namanya Hukum Zakat karya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Waktu bukunya tebal begini. Bahas. Jadi bagaimana zakat fitrah harus pakai fitri itu makanan, zakat makanan. Benar. Tapi sekarang bagaimana Anda mau beli zakat, udah saya beliin aja beras, kan nih ke masjid. Duit juga tuh, apa bedanya? Kecuali ente nanem gitu kan. Sama. Gimana Anda nggak boleh zakat pakai uang? Sekarang saya caranya adalah beli beras, siapkan berasnya, bagiin, siap. Jadi kalau Anda sekarang mau zakat fitri, besok lebaran masih bisa, kita udah siapkan, tinggal jalan. Misalnya bisa dana-dana ini memang harus waktunya cepat. Zakat fitri, kalau fidyah tidak terikat dengan waktu, kapan saja. Tapi isinya sama juga, ngasih makan orang miskin 1 hari. Gitu. Nah, Anda ngasih makan, maka kata-kata ngasih makan berarti makan, iya, tapi kan makanan beli. Memang makanan bikin sendiri, nanam, kan susah juga. Di situ kita harus realistis gitu kan. Nah, sekarang saya ngasih makanan di suku Tawana. Hari ini saya dapat foto-foto. Alhamdulillah Pak Ustaz Arifin. Mereka saya lihatin, saya nangis. Yo. Anda tidak bisa menangis seperti apa yang saya rasakan. Anda nggak foto biasa aja, laporan. Anda nggak bisa menangis, saya yakin. Kenapa? Karena Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda ketika di pedalaman. Saya nangis, Allah, Alhamdulillah. Makan nasi di susah di sana. Nasi itu di gunung, di Tawana itu 1 karung itu 1 juta. Coba pikirin. Gitu. Subhanallah. Saya ngeliat foto-foto dari ya Allah, Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Ada kebahagiaan. Kita bisa nyumbang kepada mereka bisa makan bareng. Itu satu kampung tuh, dusun tuh tadinya nggak kenal agama Islam, mereka kenal agama Islam, lalu Islam sekarang mereka makan dari harta bapak-bapak ibu ini. Sebelum bangsa ngirim duit dari sana, dari mana kalau bukan dari bapak-bapak ibu? Ya pakai duit, nggak mungkin saya bawa ke sini beras, nenteng-nenteng ke sana, nggak mungkin. Ya, jadi harus realistis. Allah alam. Next ada lagi, Rizky. Alhamdulillah untuk di pesan udah selesai. Boleh kalau ada yang mau 1 pertanyaan lagi Ustaz ya? Ya boleh, raise hand, angkat tangan. Boleh. Tidak ada. Silakan. Baik Bapak, sambil nunggu nanti kalau ada yang raise hand, angkat tangan silakan aja. Bapak-bapak Ibu please lihat lemari Anda, pakaian-pakaian Anda ambil, pakaian-pakaian yang masih berkualitas, kirimlah ke Masjid Baitur Rahman Cinere. Cepet-cepet ya. Tuh ada Bu Ana itu. Ada nih. Silakan di unmute Ibu Ana. Boleh. Buka aja. Bu Ana silakan di unmute aja. Itu raise hand itu. Halo. Oke. Kok nggak jadi nih? Ya udah nggak jadi. Udah terasa nggak jadi. Ya udah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita berdoa. Oh ini nih Pak di pesan. Vidya untuk ibu saya yang sudah tua berapa rupiah 1 harinya Pak Ustadz? Ya, kalau ngikutin keputusan Basnas ya, tanggal berapa, tahun berapa, saya hafal tahun 2023 itu 60.000 1 harinya. Kan pernah saya share di grup itu ya, kalau nggak salah saya pernah share deh gitu kan. Ya kan? Di grup itu pernah saya share keputusan Basnas bahwa setiap orang itu 60.000 gitu. 60.000 rupiah. Nah, kalau menurut saya tergantung Anda makannya gimana. Kalau makan biasa makan mewah, ya Anda sesuai dengan apa yang Anda makan. Tapi kalau Anda biasa makan biasa aja, ya ini harga-harga biasa. Mungkin hitungannya Basnas gimana Ustaz? Karena sekali makan sekitar 20.000. 2 warteg 20.000, it's okay lah, cukup lah. Kali 3, makan pagi, makan siang, makan malam, berarti 60.000 1 hari. Nah, kalau 1 hari 60.000, berarti 1 bulan berapa? Ya kali 60.000 kali 30 hari. Allah alam. Ada lagi pertanyaan? Tadi Ibu Anastiti kalau nggak salah mau nanya juga enggak? Nih ada lagi Ustaz. Pembantu itu mana yang lebih utama, mana yang lebih didahulukan, yang sedang dibutuhkan atau yang dekat Ustaz?
Maksudnya, Maksudnya gini Ustadz, Ah, nah itu. silakan. maksudnya adalah membantu mana yang lebih utama, ya mana yang didahulukan. Misalnya kami berkediaman di sini, dekat kami ada yang butuh juga, tapi misalnya keluarga di negara kita juga ada yang sangat-sangat membutuhkan. Nah itu mana yang sebaiknya kita dahulukan? Kalau dua-duanya bisa dibantu, bagus. Jam'ud dalilaini muqaddamun ala tarki ahadihima. Kalau keduanya bisa digabung, lebih baik daripada satu ambil, yang satu ditinggalkan. Tapi di dalam aturan zakat sebetulnya yang terdekat dulu. Ya, yang terdekat. Jadi jangan sampai kanan kiri kita ini ada orang susah, gitu kan. Maka kita yang terdekat. Ibu tinggalnya di Inggris, ya kan. Nah, kalau di dekat kanan kiri depan belakang banyak orang susah, ya itu dulu, gitu. Tapi kalau di sini sudah berkecukupan, saya rasa ya keluarga di Indonesia. Nah, kata-kata dekat itu kan ada dua, secara fisik atau secara nasab. Fisik itu artinya adalah dekat sini. Tapi kalau kita punya adik, dia miskin, dia punya anak lagi yatim, dia janda, itu skala prioritas. Bukan sedekah, itu hukumnya wajib hukumnya. Enggak, itu wajib hukumnya. Harus kudu gitu. Levelnya itu udah wajib. Allahu a'lam. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Alhamdulillah udah semua Pak. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, tidak bosan-bosan saya mengajak Bapak Ibu menjadi pelopor. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau nanya. Ya, Assalamualaikum. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gini Waalaikumsalam. Ustaz, apakah bersedih ditinggalkan seseorang termasuk kemalangan? Halo, itu doang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu nanya itu doang. Halo? Iya. Yang saya tanyakan adalah bersedih ditinggal seseorang, apakah termasuk kemalangan? Ya iya, kemalangan. Jelas, karena bentuk apa saja sedih. Yang penting itu sedih, itu adalah bentuk kemalangan itu. Sedih apa aja bentuk kesedihan. Innama ashku, semuanya aku hanyalah ngadu misalnya. Bathi wa husni, kesedihan aku, kegundahan aku, kesusahan aku, kesedihan aku. Ilallah, hanya kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku hanya tahunya dari Allah, dan kalian nggak tahu. Ini kata-kata siapa? Ini kata-kata ayah kandungnya Nabi Yusuf, namanya Nabi Ya'qub. Ya. Bahasa gaulnya, curhatnya ke Allah doang, kagak boleh ke yang lain. Ini kisah apa? Kisah Nabi Yusuf. Maka tertulis dalam surat Yusuf, ya, surat 12 ayat 86. Polisi itu. Ya. Jadi curhat itu wajar. Karena apa? Karena dia sakit, sedih ditinggal yang dia cintai. Yaitu Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu ditaruh di sumur, dibilang meninggal dimakan serigala. Oke? Jelas Ibu Ismi? Halo? Ya Ustaz. Baik. Yaitu surat Yusuf 86. Surat 12 ayat 86. Oke? Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kita cahaya sehingga kita menjalankan semua perintah Allah. Kalau tidak, kerugian yang dahsyat dunia dan akhirat. Ingat itu. Ya, kita harus bersyukur artinya adalah taat semua perintah Allah. Walaupun bertentangan dengan hati kita ikutin Allah. Karena di dalamnya asa an takru syai'an wa khair lakum, bisa jadi Anda benci padahal di dalamnya ada kebaikan.
Mari kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan cahaya dari Allah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal ahadul fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Janganlah Engkau siksa kami karena dosa yang telah kami lakukan. Janganlah Engkau sengsarakan kami karena kami khilaf, karena kami salah. Kalau Allah bukan rahmat dan ampun Engkau, sungguh benar kami termasuk hamba-hambamu yang merugi. Pancarkanlah nur Engkau dalam hati dan pikiran kami. Pancarkanlah nur Engkau dalam pendengaran kami, penglihatan kami, tutur kata kami. Pancarkanlah nur Engkau dari depan belakang kami, kanan kiri kami, atas bawah kami. Liputilah diri kami dengan cahayamu. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami hamba-hamba Engkau yang Engkau cintai. Ampunlah dosa keluarga kami. Ampunlah dosa bapak ibu kami. Pasangan hidup kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami. Jadikanlah kami termasuk hamba-hamba Engkau yang Engkau utaqa'u minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami, utaqa'u minan nar, yaitu orang-orang dibebaskan dari azab api neraka. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa akhwanana wa azwajina wa auladina minan nar. Ya Allah, lepaskanlah kami, ya Allah. Bebaskanlah kami, keluarga kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, semua ya Allah, dari api neraka. Ya Allah ya Rahman, Allah maktubna min utaqa. Allah maktubna min utaqa. Ya Allah, jadikanlah kami hamba Engkau yang Engkau bebaskan dari azab api neraka. Pancarkanlah Engkau ya Allah rahmatmu kepada kami. Allah maftah lana abwaaba rahmatik wa abwaaba maghfiratik wa abwaaba barakatik. Bukalah pintu-pintu rahmatmu, bukalah pintu-pintu maghfirahmu, bukalah pintu-pintu keberkahanmu untuk kami semua yang ada di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah.